Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali pembahasan. Dulu sudah habis kita mukadimah, sudah habis nasihat Al-Imam Al-Ghazali tentang pentingnya belajar, kemudian tentang pentingnya menjaga diri, menjaga niat. Sekarang kata beliau, saya akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan hidayah tersebut ya. Dan hidayah kemarin terbagi dua. Ada hidayah yang zahir dan ada hidayah yang batin ya. Al-qismul awwalu fit ta'ati. Karena tidak mungkin menggapai hidayah batin kalau kita belum memasuki pintu hidayah zahir. Dan zahir itu adalah al-qismul awwalu fit ta'ati. Al-qismul awwal apa artinya? Bahagian yang pertama. Bagian pertama daripada bahagian hidayah. Ya, cara kita mendapatkan hidayah itu kan begitu. Kita harus berjalan di atas batinnya dulu, di atas zahir. Kalau sudah menguasai zahirnya, baru kita bisa menyelam ke dalam batinnya. Al-qismul awwalu, bahagian yang pertama, fit ta'ati, pada ketaatannya, ketaatan. Nah, ta'at ini bentuknya jamak muannas salim. Ta'atun, ta'at. Nah, itu menunjukkan dia jamak. Bagian yang pertama tentang ketaatan. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. I'lam, ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu ya. Wahai orang yang belajar, anna bahwasanya sesungguhnya awamir jamak daripada amrun ya. Awamir itu perintah. Kalau amrun satu perintah, kalau awamir ya beberapa perintah atau banyak perintah. Ketahuilah bahwasanya perintah Allah Ta'ala itu apa? Faraidu, ada yang fardu, artinya ada perintah itu berbentuk fardu ya. Artinya kalau nanti kan amar itu kan ada yang amarnya tolaban hatman ya, tuntutannya keras, tuntutannya tegas, ini disebut dengan fardu. Nanti ada juga yang perintah itu tolab itu nawafilu ya, tolaban ghairu hatmin, tuntutannya tidak tegas. Itu kan perintah ya, kita diperintahkan untuk mengerjakan. Nanti ada perintahnya keras. Salat 5 waktu perintahnya keras, bahkan ada ancamannya bagi meninggalkan. Tapi kalau salat tahajud, ada kan perintahnya? Ada. Wa minal laili fatahajjad, penamar. Maka bertahajudlah. Perintah. Tapi kan ada enggak konsekuensinya itu? Tidak ada. Cuman Tuhan memberikan informasi keistimewaannya saja. Nabi pun juga begitu ya. Ini khasyitu an yuktaba alaikum, saya khawatirnya kata Nabi, itu jadi kewajiban bagi kalian. Menunjukkan sholat malam juga witir ya. Nabi itu ketika bicara witir begitu, saya khawatir ini jadi wajib. Nah, saya khawatir ini menjadi wajib sholat malam nanti. Artinya perintah Tuhan itu ada dua. Ada perintah tegas, ada perintah yang tidak tegas. Perintah tegas disebut dengan fardu, wajib maksud kitanya ya, wajib. Nanti ada perintah yang kurang tegas, kurang keras. Ya kalau yang fardu nanti ada konsekuensinya, kalau dikerjakan ada akibatnya, ada dosa. Tapi kalau yang nawafil, perintahnya agak kurang tegas, tapi kalau ditinggalkan tidak ada ancaman dosa ya tuh. Fal fardu ra'sul mali wabihi tahsulun najatu wan naflu huwar ribhu wabihil fauzu bid darajati. Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati. Ada yang begitu ya? Tinggal tadi ya, karena ada perbedaan naskah ini dengan naskahnya ada beda ya.
Fal fardu ra'sul mali wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najatu. Di situ tijaro ya, bukan najah ya. Di sini wa huwa aslut tijarati wa bihi tahsulun najatu. Gitu ya, itu yang pas. Ya, tijaronya cuma yang pertama saja, yang tijaro itu wa huwa aslut tijaro wa bihi tahsulun najatu. Ya, di situ apa? Najatu nanti. Najatu juga ya? Dua naskah, kita pakai 3 naskah pembandingnya nih. Nanti, kenapa yang betul itu najah bukan tijaro pada bagian yang kedua? Yang pertama betul itu memang tijaro ya. Wan naflu war ribhu wa bihil fauzu bid darajati. Nah, ini pas ya, ada beda kan? Pas ya. Fal fardu, maka fardu yang pertama tadi kan katanya perintah-perintah Tuhan itu ada yang fardu, ada yang nawafil ya, ada yang fardu, ada yang nafilah. Apa itu fardu? Fal fardu ra'sul mal. Ya, kan dalam fikih kita sudah tahu tadi ya, yang nama dalam fikih kan fardu itu tolaban hatman ya. Tolaban hatman, tuntutan tegas. Atau mungkin definisi yang umum dalam usul fikih dalam untuk pemula biasanya mayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, dari sisi sebab akibat nanti, dari sisi konsekuensinya begitu ada dosa ya. Dari sisi model bentuk tuntutannya dia tolaban hatman ya, tuntutan tegas. Nah, fardu itu apa? Kita melihat fardu dari sisi yang berbeda. Imam Ghazali mengajak kita melihat fardu dari sisi yang berbeda, biar kita berusaha untuk merasionalkan. Kenapa fardu itu kok kerasnya? Kita coba dengan jawaban rasional. Ra'sul mali. Fardu itu ra'sul mal. Apa itu ra'sul? Kepala. Mal harta. Kepala harta maksudnya modal. Ya, ra'sul mal itu nanti dalam bahasa perdagangan kalau disebut ra'sul mal, kepala harta artinya modal pokok. Ya, fardu itu ra'sul mal, kepala harta kita, artinya modal pokok. Wa huwa aslut tijarati. Dan dia fardu yang menjadi modal pokok itu apa? Aslut tijaro. Ya. Apa nama ra'sul mal itu apa? Aslut tijaro lah. Ra'sul mal itu adalah asal perdagangan. Kita bisa berdagang kalau kita punya modal. Bisakah orang berdagang tapi tidak punya modal? Tidak bisa. Modal itu banyak, mungkin modal harta, modal kemauan, modal waktu, modal ilmu banyak. Karena orang banyak punya harta, dia punya modal harta, tapi pengetahuan tidak ada, semangat, bangkrut terus. Kenapa ngelolanya tidak pandai? Ada yang punya ilmu, punya waktu, punya semangat, duit tidak ada. Jadi karyawan akhirnya kan. Akhirnya jadi karyawan, tidak jadi berdagang. Jadi anak buah, jadi kan kena ya tuh. Akhirnya kalau labu ya kacung lah bahasa kasar ya. Jadi kacung dulu. Lagi kan gaji kacung naik dikit, naik dikit lama-lama cukup besar, dia punya modal sendiri, akhirnya dia dagang sendiri. Ini ya tuh. Seperti itu kira-kira. Salat fardu, ibadah fardu itu ibarat modal. Dan dia adalah asal dalam perdagangan kita. Kita bisa berdagang kalau kita punya modal. Artinya ini modal kita untuk mendapatkan hidayah. Jangan berharap dapat hidayah yang lebih kalau fardu masih tinggal. Nah, itu. Wabihi tahsulun najatu, dan wabihi dan dengannya modal tadi. Ya, dengannya modal tahsulun najatu. Berhasillah oleh kesuksesan. Sukses tidak kita kalau kita punya modal? Sukses. Kalau tidak punya modal pasti tidak sukses. Kalau tidak punya modal pasti tidak sukses. Tapi kalau punya modal akan suksesnya lebih tinggi ya. Walaupun nanti dalam kenyataan dagang itu untung rugi itu pasti. Tapi kemungkinan akan suksesnya tinggi karena kita sudah punya modal. Modal apa saja? Ya pokoknya semua modal kita kumpulkan. Modal biaya sudah kita siapkan. Ya, modal pikiran kita sudah punya, modal waktu, semangat sudah bagus nanti ya. Akhirnya kalau kita sudah punya modal, tahsulun najat. Ya, tahsulun najatu.
maka kesuksesan akan berhasil. Ingat, itu pakai lapas fi'il mudhari beliau tuh. Ya, akan berhasil oleh kesuksesan. Kalau sudah punya modal, kita akan sukses. Tidak punya modal, ya ngacung dulu, jadi anak buah dulu, ngenek dulu. Kumpulkan gaji lah cukup, nah baru punya modal. Jadi kalau belum punya modal, jangan malu jadi anak buah. Yang payah tuh tidak mau jadi anak buah, nak jadi bos langsung, modal tak punya. Rata-rata bos-bos besar tuh mereka kebanyakan sudah nyicip jadi anak buah. Kecuali yang memang ya dia sudah banyak duit dari awal ya, tidak sempat lagi nyicip jadi anak buah. Tuh. Artinya kita harus mengumpulkan modal itu. Wan naflu, sedangkan perintah naflu tadi, perintah yang nawafil, perintah-perintah yang sunnah itu huwar ribuhu. Dia adalah ribuhu. Apa ribuhu itu? Untung. Ya, dia adalah untung. Bisa dapat untung enggak kalau punya modal? Bisa dapat untung. Pengen dapat untung. Pengen dapat keuntungan yang besar tapi modal enggak punya, bisa? Pengen dapat untung besar tapi modal kecil, bisa? Nipu orang. Akhirnya nipu. Di mana-mana makin besar untung, makin besar modal, kemungkinan untungnya juga semakin besar. Ya, semakin kecil punya modal, semakin kecil pula dapat keuntungan ya. Nah, sunnah itu ribhu, itu adalah keuntungan. Wabihi, dan dengannya keuntungan itu apa? Al-fauzu bid darajati. Al-fauz. Paus itu menang ya. Situ faiz ya. Sini paus kalau yang di dalam paus ya. Wal fauz wabihil fauzu bid darajati. Dan dengan keuntungan tadi apa al-fauz? Ya, menang bid darajati, dengan derajat yang banyak. Kalau kita sudah punya untung, maka kita bisa naik level terus. Betul tidak? Punya modal, kembangkan, dapat untung, berkembang enggak nanti? Ya, pertama mungkin punya toko, barangnya cuma satu model. Ya, mungkin Faisal buka toko. Modalnya cukup cuma buka jual baju. Dapat untung, naik derajat, jual celana juga. Toko baju sekaligus toko celana. Makin banyak untung, naik lagi derajatnya. Langsung buka sepatu juga. Toko baju, toko celana, toko sepatu. Naik pangkat, buka toko pulsa. Naik pangkat, buka rumah makan. Naik pangkat lagi terus begitu. Ya kan? Ya, lama-lama akhirnya tokonya semakin besar, merembat kemana-mana. Mana-mana, buka cabang, buka rumah makan ya, buka toko herbal ya. Amin. Wah, buka apa lagi tuh? Bengkel kan tuh. Jasa catering. Jasa catering. Ya kan? Buka jasa catering, kemudian dia buka sekolah kursus memasak. Jasa catering. Ya kan? Asalnya satu modal sedikit, tapi dengan keuntungan, ingat untung dapat dari modal, tapi dengan untung itu dia bisa menang dengan derajat-derajat yang banyak. Imam Ghazali memberikan sebuah penggambaran kepada kita. Ya, memberikan penggambar. Sekarang kita tidak menggunakan pendekatan gaya fikih. Ini menggunakan pendekatan dengan gaya rasa ini. Imam Ghazali mengajak kita memahami dari sisi rasa lagi. Dari sisi fikih ya, yang malam lain lah kita bahas. Coba kita sekarang keluar dari gaya fikih. Kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Tapi tetap yang kita lihat fikih. Karena tidak mungkin seseorang itu menjadi mendapatkan hidayah yang berlimpah kalau dia tidak mengamalkan syariat yang zahiri ya. Tetap ya. Artinya tidak mungkin mau jadi wali tapi tidak salat 5 waktu. Tidak ada. Itu bukan auliaur rahman ya, tapi auliaus syaitan. Wali setan nantinya. Tapi kalau jadi wali kelas bisa ya, walaupun tidak salat. Wali murid pun juga begitu kan tuh. Ya, Faisal jadi wali murid tidak perlu banyak-banyak amalan ya. Cukup pengantin,
punya anak, anaknya sekolah udah jadi wali. Wali murid dan si Encit jadi wali kelasnya. Iya. Iya, kan misalkan anak sekolah ke Bengkulu sana, di madrasah pesantrennya si Citra. Jadi wali kelas ya dia. Itu contoh ya. Nah, Amin. ya kalau kenyataan ya tenang Cid, karena nanti kalau punya pondok satu anak murid sudah ada kan. Iya. Tidak apa-apa, kalau anak angkat masih bisa ya, susah tuh kalau bapak angkat berat ya. Kalau anak-anak kan masih ringan untuk diangkat. Tuh. Kira-kira kita bisa melihat sudut yang pandang yang berbeda tak? Selama ini kita merasa kaku di fikih, Imam Ghazali mengajak kita berpikir dengan pandangan yang berbeda. Ya, berbeda kan? Sekarang ternyata fardu itu adalah modal. Sunnah itu adalah untung. Ini namanya gaya tasbih dalam ilmu bayan. Ya, Citra mulai menundukkan kepala. Lupa Cid ya. Ini namanya tasbih ini. Menyerupakan fardu dengan modal. Menyerupakan nafilah dengan untung. Artinya begitu ya. Amalan sunnah itu diterima kalau sudah mengerjakan amalan fardu. Qobliyah zuhur, tapi tidak sholat zuhur. Ayo. Senin Kemis rajin sama Ramadan tidak mau. Pergi umroh soal 5 waktu tidak. Nah, ayo. Itu wisata ya. Ya berarti dia wisata religi ya. Misalnya umroh itu kan wisata ya. Umroh itu kan maknanya jalan-jalan. Al-umroh, al-hajj itu maknanya al-qasdu. Sengaja, berayau menyengajakan pergi ke satu tempat. Berayau ya. Jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan yang wajib dan jalan-jalan yang sunan. Nah. Bagaimana mungkin dapat pahala sunan kalau fardu saya tidak kerjakan? Tahajud malam sampai subuh, salat subuh tinggal. Ada yang begitu? Puasa rajin, sholat enggak? Rajin puasa ya. Sholat duha, sholat kunut. Jadi balik ngaji, Faisal balik kampung, gaduh emaknya. Faisal sekarang rajin sholat duha. Cuma masalahnya kok sholat duha pakai kunut ya. Tanya ke pimpinan pondok dekat di Kemuning sana, Pak Yai. Anak saya tuh kok rajin sholat duha tapi pakai kunut. Mazhab apa lah kira-kira? Ya kata Pak Kiai itu namanya mazhab kesiangan. Malam rajin, kan ada orang begitu ya, berzikir rajin. Tuh. Tapi ternyata dia meninggalkan yang fardu. Dapat untung? Nah, malah bangkrut. Oh ya, malah untung. Iya. Luar biasa misalnya.